Tuan, apakah Anda yakin melakukan ini? Begitu kontrak ini dikirim, mantan istri Anda akan bangkrut total. Ada masalah. Saya ingin membuat Shen Boyan bangkrut total. Tapi aset tidak bisa dipindahkan tanpa pengajuan sebulan sebelumnya. Kita akan menyebabkan 20% aset dibekukan. Biarkan saja dia terjebak di tangan saya. Shen Boyan tidak akan mendapatkan satu kata pun. Saya akan segera mengurusnya. Apa yang saya lakukan tidak dia perhatikan. Ketulusan saya semua sia-sia. Jadi anjing yang tidak bisa dibesarkan ini. Saya memberikan segalanya padamu. Saya tidak pernah berpikir saya akan dengan mudah melupakan seseorang, bahkan kamu. Ternyata kekecewaan benar-benar terletak pada ketulusan. Shen Boyu, kita seharusnya berkumpul dalam seminggu. Biarkan Wang Jiacheng menjatuhkan hukuman mati padamu. Halo, saya datang untuk meminta cuti menikah untuk saya dan Tuan Shen. Anda siapa? Ah, Anda yang baru datang. Ya, saya adalah suami Tuan Shen. Nama saya Wang Jiacheng. Kita akan menikah dalam seminggu. Siapa yang berani pergi? Apa maksudnya ini? Sangat menyesal. Cuti menikah Tuan Shen selama 15 hari. Sudah selesai 2 minggu yang lalu. Apa yang sudah selesai? Bagaimana mungkin pernikahan kita berdua masih seminggu lagi? Masih berlagak di sini. Nama pasangan yang dicantumkan di arsip Departemen SDM oleh Pak Shen adalah Lin Youfan. Bukan Wang Jiacheng sama sekali. Berani-beraninya kamu menyamar sebagai suami Pak Shen untuk menipu Jiaxin. Benar-benar berani sekali. Usir dia keluar. Bagaimana mungkin? Akulah suaminya. Siapa yang tahu kalau cuti menikah sudah habis? Akhirnya sudah mendapatkan sertifikat. Sertifikat Achen sudah diambil. Aku kembali ke kantor dulu. Ada satu proyek yang memerlukan aku untuk dinas luar. Sekitar beberapa minggu. Kamu pulang sendiri naik taksi. Bos, kita sudah lama tidak melakukannya. Wang Jiacheng, kamu menganggap aku ini siapa? Bagaimana mungkin aku memakai barang seperti itu? Sayang, kalau begitu kita tidak jadi pakai. Jadi kita. Hari ini aku sangat lelah bekerja. Baiklah. Kamu datang untuk apa? Ah, izinkan aku memperkenalkan ini. Ini adalah sekretaris magang baru saya, Li Yongfen. Pak Shen ada di gedung arsip Departemen SDM. Oh, ini Wang Jiacheng. Juga dari Departemen Penjualan. Dia bisa membantumu memberikan beberapa kinerja, Yuefan. Dengan begitu, kamu tidak perlu khawatir untuk mendapatkan status tetap. Kak Jiacheng, sudah lama mendengar tentangmu. Tentang kinerja. Kak, terima kasih banyak. Kinerja apa? Shen Boyan, maksudmu apa? Kamu mau menggunakan kinerjaku untuk membantunya mendapatkan status tetap. Kak Boyan, Kak Jiacheng punya banyak kinerja. Memberi sedikit tidak akan berpengaruh. Nanti kalau ada kinerja, bagi saja padanya. Dia tidak akan sepelit itu, kan? Tenang saja, jangan pedulikan dia. Aku adalah bos perusahaan. Aku bilang harus memberinya. Tidak mau juga harus diberi. Shen Boyan. Semua kinerjaku adalah hasil jerih payahku. Kenapa harus dibagi padanya? Dia diterima bekerja oleh saya sendiri. Mahasiswa unggulan dari jurusan keuangan.
Anak muda yang akan menjadi orang sukses di masa depan. Usianya sudah cukup tua. Masih hanya seorang karyawan kecil yang menangani bisnis. Apa yang bisa dia capai? Lebih baik beri kesempatan kepada orang muda. Kakak Xiachen, jangan pukul meja lagi. Itu akan menakut-nakuti Kakak Boyan. Kakak Boyan adalah bos dari perusahaan besar ini. Apapun yang dia katakan pasti benar. Sebagai bawahan, tidak perlu mengharapkan dia memberi sesuatu. Dengar tidak, Huang Jiacheng? Kamu bahkan belum lebih dewasa dari seorang anak laki-laki yang baru lulus. Lagi pula, saya adalah CEO perusahaan. Apa urusannya denganmu jika saya melatih sekretaris saya sendiri? Pergi. Bukankah ini tanganku? Kenapa ada di tempat dia? Ah, jam tangan ini. Kakak Boyan bilang saya terlihat bagus memakainya. Apa yang dia buatkan untuk saya? Segera lepas itu dariku. Kakak Boyan, sakit sekali. Kakak Boyan, Kakak Boyan. Cukup, Wang Dachen. Kamu lagi ngapain sih? Bukannya cuma jam tangan rusak. Sampai kapan sih? Aku harus ikut rapat penting. Apa sih yang bisa terjadi? Aku cuma biarkan dia pakai sebentar. Ada salahnya. Dia kan cuma sekretaris baru. Rapat penting apa yang butuh dia? Dia pantas pakai jam mahal ini. Maaf ya, Kak Jiacheng, kalau kamu tidak senang, aku bisa lepas saja. Kak Bayan, Kak Jiacheng benar. Aku cuma mahasiswa biasa. Tidak pantas pakai perhiasan mahal. Jangan marah karena aku. Harta keluarga Huang kan cuma jam tangan. Apa perlu teriak-teriak di sini? Lagi pula, dia adalah sekretariku. Itu adalah harga diriku. Kamu ini pegawai kecil, ngerti apa? Cuma jam tangan. Itu adalah jam pernikahan yang akan aku pakai minggu depan. Sekarang kamu sudah terikat padaku. Tidak bisa kabur lagi. Ini adalah simbol cinta kita. Sehidup semati, sepasang. Kamu jangan sampai kasih orang lainnya. Juga jangan sampai hilang. Baik. Aku pasti akan menghargainya dengan baik. Kenapa kamu terburu-buru? Bukankah masih ada 1 minggu sebelum pernikahan? Lagi pula sekarang ada banyak orang yang ikut rapat. Yang penting, jam tangan ini masih aku yang belikan untukmu. Lagi pula, jika perlu, aku bisa membelikanmu yang baru. Kan bisa saja aku belikan yang baru lagi. Jam tangan pernikahan Shen Boyan bisa dipinjam. Apakah cincin pernikahan juga bisa diberikan kepada orang lain? Apakah pernikahan juga bisa diberikan kepada orang lain? Cukup, Wang Jiachen. Bukankah ini hanya jam tangan biasa? Apa kamu harus membesar-besarkan masalah ini? Jam tangan adalah hal kecil untuk dibesar-besarkan. Siapa yang cocok dengan orang seperti Oulantian? Tadi, Li Zong, ada seseorang yang menyamar sebagai suamimu untuk meminta cuti di Departemen SDM. Aku sudah mengusirnya. Siapa namanya? Wang Jiacheng. Suamimu jelas-jelas adalah sekretaris Li, kan? Itu kamu. Suami adalah sekretaris Lin. Shen Boyan. Kamu melakukannya dengan sangat baik. Kamu adalah kepala Departemen SDM yang baru, kan? Iya, Shen Zong. Pergi, sekarang keluar dari sini. Liu Fen, kamu keluar dulu ya. Ternyata kamu marah tadi karena hal ini ya. Xiao Fen adalah seorang magang tanpa latar belakang. Baru datang ke Jingbei untuk bekerja, tidak mudah. Kita juga pernah berjuang di lapisan bawah. Apa kamu tidak merasa kasihan padanya? Aku menyamar sebagai keluarganya, hanya untuk menghindarkannya dari perundungan di tempat kerja. Sudahlah, sayang. Tadi memang sikapku kurang baik. Aku hanya merasa jam tanganmu sudah tua. Ingin menggantinya dengan yang baru. Ayo minum segelas anggur untuk menambah semangat. Tua. Apakah jam tangan yang tua, atau orangnya yang terlihat tua? Shen Moyan, tadi di desktop komputer tidak ingin minum.
Apakah kamu ingin istri? Halo. Ini anggur apa? Kenapa rasanya begitu kuat? Sayang, kamu istirahat yang baik di sini ya. Tuan Wang, kenapa kamu baru datang? Maaf, Bos Chen. Tubuhku agak tidak nyaman. Mari kita mulai. Berkat rencana yang dibuat oleh seorang pemuda dari perusahaan kalian. Rencana yang dia buat sangat cocok untuk kerjasama kita berdua. Apa? Untuk proyek kali ini, perusahaan kami langsung berkoordinasi dengannya. Untuk proyek lainnya, kita bisa bekerja sama lagi. Sekretaris Lin benar-benar berbakat di usia muda. Dokumen proyek itu jelas-jelas adalah hasil kerja saya. Kamu memberi saya obat. Kamu tahu, itu adalah hasil kerja keras saya selama sebulan, loh. Azhe, kamu sudah bekerja bertahun-tahun. Sudah tidak ada ruang untuk berkembang. Lebih baik saya serahkan pencapaian ini padamu. Biar dia bisa diangkat menjadi pegawai tetap lebih awal. Setelah kita menikah, ya, lebih baik kamu tetap di rumah. Keluarga kita tidak kekurangan uangmu itu. Kak Wuyan, Apakah lenganmu tidak apa-apa? Tadi saya juga terkena sedikit alkohol, sedikit mengantuk. Untuk tetap terjaga, saya melukai diri saya dengan pisau. hanya luka luar. Tidak masalah. Kak Wuyan, kamu akan menikah minggu depan. Masih bisa peduli padaku seperti ini. Saya sangat terharu. Saya pernah bilang ingin memberimu keberuntungan. Demi kamu, saya bersedia melakukan apa saja. Sen Boyan bersikap dingin padaku. Tapi demi dia bahkan rela menyakiti dirinya sendiri. Inilah orang yang sudah aku cintai selama 7 tahun. Diriku yang rumit. Kenangan yang tak terkendali. Ah Chen, kamu sudah bangun. Kenapa aku bisa ada di sini? Mungkin efek samping obatnya kambuh lagi. Kamu pingsan lagi. Jangan salahkan aku. Aku benar-benar mencintaimu. Kalau mau menyalahkan, salahkan dirimu sendiri yang terlalu pelit. Jika kamu mau mengambil inisiatif, serahkan hasil kerja kepada Yu Fan. Apa katamu? Sudahlah. Ada unsur aku yang merajuk padamu. Aku yang salah. Bukankah aku sudah mengantar kamu pulang sendiri? Liu Fan, tolong bantu aku minta cuti sehari dari administrasi. Jia Cheng tidak enak badan. Aku harus merawatnya. Kakak, aku sudah minum terlalu banyak malam ini. Bisakah kamu datang untuk merawatku? Di sini tidak jauh dari rumah. Kamu bisa berjalan pulang sendiri. Ing Er sudah minum banyak, butuh perawatanku. Apakah kamu tahu apa yang kamu katakan dan lakukan? Tentu saja saya tahu. Jangan bertindak seperti anak kecil, ya. Bawahan saya tidak enak badan. Dia butuh saya untuk merawatnya. Oh iya, Jia Cheng. Tinggalkan payungnya saja. Basah-basahan pulang saja tidak masalah. Kamar salju terlalu kecil. Tanpa payung bisa terkena flu. Hahaha. Sen Boyan, biarkan saya turun itu urusanmu. Seng Boyan, mulai sekarang kita putus hubungan. Tidak ada lagi keterikatan. Apa yang kamu katakan? Sudahlah, Dia bisa apa? yang bisa digunakan. Yang paling penting adalah Yong Han.
Bantu saya urus 3 hal. Sen Boyan kan suka mendaftarkan orang lain di kolom pasangan, maka ikuti saja keinginannya. Bantu saya buatkan draft perjanjian perceraian, biarkan dia benar-benar keluar dari hidup saya. Kedua, katakan padaku, tarik kembali semua bantuan grup uang kepada keluarga Sen. Putuskan semua hubungan pelanggan uang dengan perusahaan keluarga Sen. Ketiga, cari seseorang. Bantu aku tanyakan padanya. Apakah dia masih menunggu aku? Itu adalah tuan muda. Kakak Jiacheng, begitu aku menerima telepon dari Paman Li. Aku hanya bertanya padamu satu hal. Apakah kamu akan datang? Denganmu berpisah, denganmu bahagia, Menggenggam tanganmu. bersama-sama menua. Ini adalah saham senilai 100 miliar. Ini adalah mahar yang akan aku alihkan. Membutuhkan waktu 1 minggu. Setelah 1 minggu kita akan menikah di luar negeri. Kakak Jiacheng, aku bisa menikah denganmu. Hidup ini sudah tidak ada penyesalan. Aku tidak mau mahar darimu. Semua ini adalah hasil kerja kerasmu. Tidak. Ini adalah yang seharusnya kamu berikan. Semua ini adalah hasil jerih payahku. Aku ingin memberi siapa yang pantas untukku. Tunggu aku 1 minggu. 1 minggu kemudian, aku akan menyelesaikan hubungan sosial dan masalah perusahaan di dalam negeri. Kita akan pergi ke luar negeri. Kalau begitu, aku akan pulang untuk menyelesaikan beberapa hal. Setelah 1 minggu, aku akan menjemputmu. Ah Chen, maaf ya, aku akan pulang terlambat. Yovan sudah terlalu banyak minum. Aku hanya bisa merawat dia dulu. Tenang saja, aku pasti akan kembali menemanmu malam ini. Mari kita bicarakan semua masalah ini. Lao Zhang, tolong bantu aku. Bantu aku mengadakan reuni. Aku segera akan pergi ke luar negeri. Sebelum pergi, mari berkumpul sebentar. Aku punya sedikit hal untuk diumumkan kepada semua orang. Suamiku, tidak peduli seberapa larut, aku akan menunggu kamu pulang. Ada urusan mendadak di perusahaan. Malam ini aku tidak akan pulang dulu. Hidup memang begini. Kenapa tiba-tiba jadi terlalu gila? Tidak masalah, setelah 1 minggu semuanya akan berakhir. Ma, setelah 1 minggu kita akan pulang. Chengge, kamu datang. Apa yang terjadi dengan matamu, nak? Ada apa ini? Kak Chen, sini duduk. Nggak ngangka, kan? Kami yang panggil Boyan ke sini. Sama pacarnya juga. Waktu sekolah dulu, kukira kalian berdua bakal nikah. Nggak tahunya Boyan bilang kalian sudah lama putus. Iya, aku juga nggak ngangka. Sen Boyan, jadi ini yang kamu bilang ada urusan malam ini. Ah, Chen, lama nggak ketemu. Lama nggak ketemu. Iya, memang sudah lama banget nggak ketemu. Saking lamanya sampai aku nggak tahu kalau kamu ternyata sudah punya pacar. Kapan rencananya mau menikah? Minggu depan? Ya.
Perlu aku kasih angpau sekalian. Chen, kami yang panggil Boyan ke sini tanpa bilang kamu. Kami juga nggak tahu kalau dia punya pacar. Kamu jangan salahkan dia. Oh, kenalkan, ini. Halo, saya pacarnya Kak Boyan. Presiden Mo. Yovan itu masih mahasiswa, loh, masih muda, ganteng lagi. Boyan beruntung banget, ya. Wah, benar-benar pasangan yang serasi. Baik. Sangat baik. Ayo semua, cepat duduk. Saya ke toilet sebentar. Saya mau terima telepon. Saya rasa saya perlu menjelaskan padamu. Sebentar. Hari ini kami seharusnya lembur di kantor. Tiba-tiba kami mendapat kabar. Awalnya saya berniat memanggilmu, tapi Yongfan melihatnya. Dia bersikeras ingin ikut makan. Semua orang mengira dia pacar saya. Jika saya menyangkal, Yongfan akan sangat canggung. Kamu tidak perlu menjelaskan padaku. Kedepannya, kamu bebas makan dengan siapa saja. Siapapun yang jadi temanmu, itu bukan urusanku. Achen, apa maksudmu dengan kata-kata itu? Kakak, kalian sedang apa? Bagaimana cara mengajakmu makan? Liu Fan masih kecil. Dia suka bermain-main dengan kakak dan adik. Maaf ya, kakak Jia Cheng. Saya dengar kalian akan menikah dalam seminggu. Memikirkan kakak yang akan menikah, jadi tidak ada yang menemani saya bermain. Ingin dia lebih banyak menemani saya. Tapi kami hanya teman saja. Jangan tersinggung ya. Aku jijik. Aku bukan Mo Yan Jia. Aku bukan pria tampan. Kak Jia Cheng, aku punya depresi. Apa yang kamu katakan membuatku sangat sedih. Mo Yan Jie, aku merasa hidupku sangat membosankan. Aku tidak bisa bernapas. Xiu Fan, apakah kamu baik-baik saja? Wang Jia Cheng, bagaimana bisa kamu bicara sekejam itu? Aku sudah bilang, kita hanya teman. Shen Boyuan, aku tidak peduli apakah kalian berdua teman, atau rekan kerja, atau apapun yang ambigu. Kotor. Kamu tidak perlu menjelaskan padaku. Kamu ngomong tentang siapa? Siapa yang kotor? Kakak, apakah aku hanya keluar makan denganmu? Membuat Kak Jia Cheng tidak senang. Aku harus memukul. Maaf ya, Kak Jia Cheng, aku tidak akan keluar makan bersamanya lagi. Aku pantas mati. Anjie, jangan pedulikan aku. Sudahlah, bermain akting. Benar-benar tidak menarik. Wang Jia Cheng, kenapa kamu sekarang jadi begitu menjijikan? Aku sudah bilang padamu, aku dan Yovan hanya teman. Aku juga sudah menjelaskan semuanya dari awal sampai akhir. Apa kamu harus seperti ini? Kapan kamu berubah menjadi orang seperti ini? Kamu demi bocah ini, kamu menamparku, ya. Kamu pantas mendapatkannya, siapa suruh kamu bicara sembarangan? Benar, Kak Daceng. Kakak yang sesabar ini saja sampai dibuat emosi olehmu. Sampai main tangan. Menurutku, kalau laki-laki sedang bertengkar, kamu harusnya cari tahu sendiri penyebabnya. Kamu. Kenapa? Apa ini menyembuhkan depresimu? Beraninya kamu menamparku. Kenapa kamu tidak introspeksi diri saja? Aku yang sesabar ini saja sampai menamparmu. Berarti seberapa bermasalahnya dirimu. Aku di sini. Kamu mau apa? Shen Moyan, kamu menamparku demi dia. Kalau begitu, aku akan melampiaskannya pada dia. Kamu tampar aku sekali, aku akan tampar dia 2 kali. 1 ku balas 2, 2 ku balas 4. Kalau tidak terima, coba saja tampar aku lagi. Lihat saja aku berani atau tidak. Kalau tidak percaya, lihat saja. Hei, Kak Cheng, sudah, hentikan. Sudah mulai main tangan. Padahal hari ini seharusnya hari yang menyenangkan. Malah membuat semua orang melihat masalah judi ini. Utangku sudah kulunasi semuanya. Huang Jiacheng, sejak kapan kamu jadi sejahat ini? Coba kamu lihat wajah Yovan. Yovan, kamu tidak apa-apa. Itu, Kak Buyan, Kak Zhang benar. Sebaiknya kita lupakan saja. Tidak enak dilihat semua orang. Sebaiknya kita pulang saja. Sedikit mengalah tidak apa-apa kok. Coba lihat betapa dewasanya Yongfan. Apa kamu tidak bisa belajar darinya? Aku malas berdebat dengan kalian. Hei. Nanti saat kita masuk. Anggap saja kita sekarang masih dalam status putus. Jangan beritahu identitas asli Yovan. Aku takut Yovan merasa canggung.
Yevan, ayo kita minum, sulang pengantin. Buh. Aku yang usul ya. Ketua kelas akan segera pergi ke luar negeri. Setelah ini kita tidak akan bertemu lagi. Kita doakan semoga perjalanannya lancar. Ah Cheng mau pergi. Kamu tidak tahu. Bagaimana bisa? Ahzan, kenapa kamu tidak memberitahuku soal sebesar ini? Maaf ya. Memangnya aku punya hubungan apa denganmu? Kita kan sudah putus 3 tahun yang lalu. Aku suka pergi kemana saja. Kenapa harus memberitahuku? Ah Chen, sebenarnya aku. Kak Guoyan, jangan sampai kamu ditipu oleh Kak Jia Cheng. Dia pasti sedang berbohong. Apa maksudmu dengan kata-kata itu, Yufen? Dia pasti melihat kamu membawa pacar baruku untuk ikut reuni. Dia merasa tidak senang, ingin menarik perhatianmu. Sengaja bilang kepada semua orang bahwa dia akan pergi. Coba pikirkan, Kak Jia Cheng. Pekerjaan dan rumahnya ada di Jiangbei. Bagaimana mungkin dia bisa pergi begitu saja, kan? Sepertinya ada benarnya. Huang Jiacheng, apa yang Yufen katakan itu benar. Kalimat mana yang benar? Kalimat mana yang salah? Itu semua tergantung siapa yang kamu percayai. Jika kamu memilih untuk percaya pada yang bernama Lin itu. Tentu saja aku percaya pada Yufen. Yufen yang baik tidak akan menipuku. Wang Jiacheng, aku benar-benar tidak percaya. Kamu cemburu karena aku membawa Yufen ke reuni. Untuk menarik perhatianku. Sampai menggunakan cara yang sangat rendah seperti ini. Mencoba mendapatkan simpatiku. Kamu benar-benar hebat memainkan kartumu ya. Ayo kita pergi dari bar ini. Halo Tuan Wang, tiket pesawat yang Anda pesan untuk hari Senin depan sudah diterbitkan. Berhasil. Pilihan. Di mana sandalku? Lin Youfan. Kak Zhou Seng, kamu sudah pulang. Aku kan baru lulus dan belum dapat tempat tinggal. Makanya Kak Boyan mengizinkanku tinggal di sini dulu. Aku baru saja selesai mandi. Kak Boyan pergi mencucikan bajuku. Aku tidak membawa baju ganti. Tapi jangan salah, piyamamu ini ternyata sangat nyaman. Kenapa kamu ada di kamarku Sen Moyan? Tidak kenal. Kak Boyan sedang memasak sup labi-labi goji beri untukku di dapur. Aku kan menderita depresi. Kak Boyan bilang aku harus diberi gizi yang baik. Dia juga bilang dia belajar banyak resep masakan demiku. Berusaha keras untuk menjadi wanita yang baik. Kak Jia Cheng. Apa Kak Boyan tidak pernah memasak untukmu sama sekali? Ada apa ini? Siapa yang melakukan ini? Aku. Jangan marah, dong, Bang Da Cheng. Kakakku bilang, kalau rumah di sini, aku boleh pilih sesukaku. Jadi, aku pilih yang ini. Lalu, barang-barang yang tidak berguna aku singkirkan. Deh, Bang Da Cheng. Jangan-jangan ini rumah yang akan kalian pakai untuk menikah. Ya, aduh, maaf sekali. Kalau begitu, aku pindah sekarang saja. Bagaimana? Kamu mau tinggal? Ya tinggal saja. Bukan urusanku. Bang Da Cheng, lagi cari apa? Jangan-jangan kamu mencari Sanyu, ya? Berikan padaku, cepat berikan padaku. Bang Cheng. Kak Guan bilang, terserah aku. Lagian, kamu kan sudah mau menikah. Barang seperti ini sepertinya hanya merepotkan saja, kan? Letakkan benda itu. Kenapa kamu emosi sekali? Jangan sentuh itu. Jangan-jangan ini arwah ibumu yang sudah mati itu, iya. Aduh, aku tidak kuat memegangnya. Yufen, di sini ada sebotol anggur merah tahun 82. Bajingan si Alan. Yufen, di sini ada sebotol anggur merah tahun 82. Yufen, Kak Wen, tolong. Aku serasa mau mati lagi. Aarg. Yufen, kamu tidak apa-apa. Yufen.
Kamu datang ke sini untuk apa? Achen, aku datang untuk minta maaf padamu. Seharusnya aku tidak memukulmu. Yufen menderita depresi. Aku takut depresinya kambuh. Aku refleks saja, tidak memikirkan apapun. Aku tidak mau melihatmu sekarang. Pergilah. Achen, bisakah kamu jangan begini? Aku tahu kamu masih marah padaku. Karena belakangan ini aku sibuk kerja, tidak bisa menemanimu dengan baik. Sekarang aku sudah khusus mengambil cuti dari kantor, untuk merawatmu baik-baik. Setelah kamu sembuh, kita kembali dan gelar pernikahan kita, ya. Bukannya cuti nikahmu yang 14 hari itu sudah habis. Cuti kamu masih bisa diambil untukku. Bagaimana kamu bisa tahu? Achen, sebagai pimpinan di perusahaan, kalau aku ambil cuti sebanyak itu, nanti jadi omongan karyawan. Makanya, aku diam-diam membatalkannya. Achen, aku bisa mengambil cuti urusan pribadi untukmu. Demi kamu, aku bisa mengambilnya secara khusus. Aduh, kepalaku sakit sekali. Yufen, kamu tidak apa-apa. Aku juga tidak tahu kenapa. Rasanya kepalaku sakit sekali. Mungkin kemarin aku gegar otak, tidak terdeteksi. Kalau tidak, aku mual sekali. Tolong jaga aku sebentar. Achen, Yufen merasa tidak nyaman, aku akan mengantarnya kembali ke kamar pasien dulu, lalu kembali lagi untuk merawatmu. Achen, aku akan cepat sekali. Baiklah. Sekarang Anda bisa turun dari tempat tidur dan ke toilet sendiri, tetapi harus sambil memegang tiang infus. Sama sekali tidak boleh berhenti. Kepala Anda pernah mengalami trauma berat. Begitu infus dihentikan, akan ada bahaya yang mengancam nyawa. Baik. Pacar Tuan Lin di kamar VIP baik sekali. Menemaninya siang dan malam. Ku dengar. Pacar Tuan Lin adalah seorang pimpinan di perusahaan besar. Sudah menjaga di sini selama 3 hari 3 malam. Baru saja pulang untuk istirahat sebentar. Tuan Lin sungguh beruntung. Yufen, kamu sekarang setiap hari bersama Shen Boyan, bersama wanita tua itu. Kamu sudah berapa lama tidak mencariku lagi? Sebenarnya di hatimu itu masih ada aku tidak sih? Aduh. Aku kan situasinya lagi tidak memungkinkan. Kamu tenang saja, aku dan Shen Boyan itu hanya sandiwara. Cinta sejatiku itu kamu. Kalau begitu kenapa kamu masih nempel terus sama dia setiap hari? Hah? Kamu kan hanya ingin memanfaatkannya untuk naik jabatan, kan? Si Shen Boyan, wanita tua itu, mukanya kusam dan kurus kering. Kalau bukan karena uang, siapa juga yang mau bersamanya? Dia itu juga bodohnya bukan main. Ternyata dia itu bucin. Dia benar-benar mengira sedang jatuh cinta untuk kedua kalinya. Dia itu baiknya luar biasa kepadaku. Sampai-sampai tunangannya sendiri dia campakkan. Aku bahkan tidak menyentuhnya. Aku adalah jantungmu. Perkataan tadi, kamu. Kamu dengar semuanya, terdengar semua, tidak ada satu kata pun yang terlewat. Yufen. Sudah lebih baik. Dia datang, kalau Wang Jiacheng melapor, maka aku akan habis. Maafkan aku, Kak Jaren. Tolong biarkan aku pergi. Ya, jangan bunuh aku. Ya, aku tidak menggoda Kak Baeyun. Percayalah padaku, kumohon. Tolong biarkan aku pergi. Ya. Kamu adalah... Maaf, saya mencari Tuan Wang Jiacheng. Dia tidak ada di sini beberapa hari ini. Lalu dia kemana? Sepertinya dia bilang di rumah sakit. Apa? Yufen, kau baik-baik saja. Dia tidak melakukan apa-apa padamu, kan? Salahkan dia, Kak Bayan. Biasanya kalau ada masalah, kau selalu merawatku. Kak Jiacheng seharusnya tidak senang. Kak Jiacheng, pukul aku saja. Aku pasti tidak akan membalas. Aku hanya minta kau jangan salahkan Kak Bayan. Aku benar-benar tidak menyangka kau sekarang menjadi sejahat ini.
Yongfan, dia masih seorang pasien. Apa kamu tidak punya sedikit pun rasa simpati? Aku benar-benar tidak mengerti kenapa kamu bisa berubah jadi seperti sekarang ini. Benar-benar membuatku merasa jijik. Suye, Aku bukan Suye, aku akan mati. kenapa kamu jadi tegang? Kamu takut? Kalau begitu, kamu harus berlutut dan minta maaf kepada Yongfan. Shen Mengyan, Selama bertahun-tahun ini, aku akan membantumu berdiri. tidak mungkin, kan? Baiklah. Cabutkan infusnya. Buang ke jalan 5 kilometer dari sini. Biarkan dia merangkak kembali sendiri. Ingatlah ini. Shen Muyan, Kamu akan menyesal. Xiu Fen. maafkan kakak. Kakak Jiacheng. Kakak Jiacheng. Kakak Jiacheng, kamu baik-baik saja. Kak Jiacheng. Kamu kenapa? Yanran, Sebenarnya siapa yang menindasmu sampai seperti ini? Ah. Halo, ambulans. Cepat datang tolong orang. Hari ini bukan hanya merayakan Yofan keluar dari rumah sakit, tapi juga pesta kenaikan jabatan Yofan. Aku sudah secara resmi mengangkat Yofan menjadi wakil direktur perusahaan. Mari kita sambut dengan tepuk tangan. Wei Yan. Bukankah ini pernikahanmu dengan Jiacheng? Kenapa ada pria lain di sini? Yan, ini sebenarnya ada apa? Ayah, ada begitu banyak tamu di sini. Ayah jangan membesar-besarkan masalah, bisa tidak? Aku membesar-besarkan masalah. Kamu tahu tidak, kamu itu besok akan menikah. Lagi pula nikahnya baru besok. Paling parah juga setelah selesai, tinggal dikembalikan seperti semula, kan? Kalau sampai Achen tahu soal dikembalikan seperti semula. Ini bagaimana baiknya? Aku sangat mengenal Wang Jiacheng. Dia mau aku menanam saham. Kalaupun dia marah, memangnya akan berpengaruh apa? Memangnya dia bisa meninggalkanku? Dia hanya seorang karyawan kecil. Tanpa grup Shen kita, mana mungkin dia bisa seperti sekarang? Lagi pula, kalaupun dia marah, memangnya dia bisa berbuat apa? Masak dia bisa membuat grup Shen kita bangkrut? Tuan muda, semua aset dan saham Anda sudah seluruhnya dipindahkan dari grup Shen. Sejak ayah menyerahkan perusahaan ini kepadamu, ayah sudah mundur selama setengah tahun. Hari ini ayah dan ibumu datang ke pernikahanmu, tapi hatimu malah tertuju pada pria lain. Apa kamu tidak merasa bersalah pada Jiacheng dengan begini? Yan, kamu ini. Sebenarnya dia itu siapa? Om, Tante, saya Yuan Youfan, sekretaris Tuan Shen Boyan. Yofan baru saja pulih dan keluar dari rumah sakit. Jadi aku ingin mengadakan pesta untuk merayakannya. Toh, pernikahannya baru besok. Tempat ini juga kosong kalau tidak dipakai. Memangnya kenapa kalau dipakai oleh Yofan? Lalu kenapa kamu memakai gaun pengantin, dan anak ini juga memakai setelan jas pengantin pria? Ini semua salahku karena bertindak seenaknya. Aku kan masih kecil. Aku belum pernah melihat setelan jas sekeren ini. Jadi aku hanya ingin mencobanya. Gaun pengantin Kak Guoyan juga indah sekali. Jadi aku mengajaknya untuk mencoba bersama. Tidak. Tidak, aku tidak akan marah.
Ayah, apa yang ayah lakukan? Ini keputusanku. Kenapa ayah marah-marah pada Yovan? Dia adalah asisten pribadiku. Dia hanya ingin berjabat tangan dengan ayah. Kenapa ayah berjabat tangan seperti itu? Aku hanya berjabat tangan dengan wanitaku. Anak ini. Dia tidak pantas. Kak Moyan. Sepertinya Om dan Tante tidak terlalu menyukaiku. Aku memang tidak seharusnya ada di sini. Sebaiknya aku berhenti bermimpi menjadi pangeran. Aku akan melepas kipau ini sekarang, memberikannya padamu, lalu aku pergi. Yovan, jangan pergi dulu. Ayah, apa yang ayah lakukan sih? Lihat, ayah sudah membuat Yovan jadi seperti apa. Yovan menderita depresi. Ayah cepat bujuk dia. Aku yang membujuknya. Cih, memangnya dia itu siapa? Dia, Yanyan. Selama bertahun-tahun ini, Jia Cheng begitu baik padamu. Kami melihatnya dengan mata kepala kami sendiri. Karena itulah kami selalu menganggapnya seperti anak kandung sendiri. Anak ini, dia memberimu pelet apa? Kenapa kamu tega berbuat begini pada Jia Cheng? Bukankah ini tidak sesuai dengan norma wanita? Ini sudah zaman apa sih? Huang Jia Cheng hanya karyawan kecil di keluarga kita. Setelah menikah, aku akan memintanya untuk mengundurkan diri dan kembali ke rumah. Lagi pula, dia baik padaku juga seharusnya. Aku seorang CEO yang besar. Apa dia baik padaku? Aku harus kehilangan kebebasan pribadi. Itu tidak berperasaan. Grup Sen. Sebagai CEO. Kapanpun bukan Wang Jia Cheng yang membawanya kembali. Sekarang. Kamu bahkan bisa. Lalu kenapa? Kita adalah suami istri. Dia baik padaku seharusnya memang tugasnya. Lagi pula, sekarang aku sudah menjadi CEO. Sudah sukses besar. Tidak lagi membutuhkannya. Ada dia atau tidak, sama saja. Bahkan tanpa Wang Jia Cheng. Aku tetap. Shenzong, apakah kalian berdua akan menghadiri pesta? Jika tidak, silakan keluar. Kamu anak yang tidak berbakti. Hei, ada apa dengan Departemen Keuangan? Apakah kinerja kita bulan ini meningkat lagi? Kebetulan Ketua Dewan juga menunggu saya untuk berbicara dengan speaker. Biarkan Ketua Dewan mendengarnya. Bagaimana perusahaan ini bisa berkembang pesat di bawah kepemimpinanku? Bahkan tanpa Wang Jia Cheng, saya tetap bisa. Apa? Rantai keuangan perusahaan putus. Investor ingin menarik investasi. Ini. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Setelah bertahun-tahun, bagaimana bisa tiba-tiba menarik investasi? Hei, semua klien yang kita miliki sekarang. Semua sudah membatalkan kontrak. Ini sebenarnya terjadi apa? Ayah, ini terjadi apa? Ayah, saya tanya kamu. Saya menyerahkan perusahaan ini padamu. Bagaimana kamu bisa jadi presiden seperti ini? Apa yang sebenarnya kamu lakukan? Saya tidak tahu. Ayah, apapun yang kamu lakukan, kamu harus menyelesaikannya dalam 1 hari. Kamu tahu tidak, seberapa kuat urgensi bisnis perusahaan kita? Jika tidak bisa diselesaikan dalam 1 hari, semua bisnis perusahaan kita akan lumpuh. Miliaran saham akan menguap dalam sekejap. Keluarga Sen akan menanggung utang ratusan juta. Hah, ratusan juta? Oh, gawat ini. Ayah, mana mungkin aku bisa ganti rugi uang sebanyak ini? Aduh, bagaimana ini? Bagaimana ini? Perusahaan tidak boleh kenapa-kenapa. Tidak boleh kenapa-kenapa. Kalau sampai terjadi apa-apa, kerja kerasku selama bertahun-tahun akan sia-sia. Bagaimana ini? Bagaimana ini? Aku harus bagaimana? Kamu tidak apa-apa. Jangan sentuh aku, tidak lihat aku sedang sibuk. Jia Cheng itu orang paling hebat di departemen bisnis. Semua klien penting itu didatangkan oleh Jia Cheng. Selama ada Jia Cheng, dia pasti bisa membantuku membalikkan keadaan. Benar. Sayang, bagaimana keadaanmu? Aku sudah memaafkanmu. Besok kita menikah ya. Kenapa dia memblokirku? Achen memblokirku. Bagaimana mungkin? Bagaimana ini mungkin? Akuan memblokirku. Tidak mungkin, tidak mungkin. Akuan sangat mencintaiku. Bagaimana ini mungkin? Ayah, ibu, dia benar-benar memblokirku. Dia mengganggu saya. Bagaimana dia bisa berbuat seperti ini kepada saya? Bagaimana dia bisa, ayah? Kamu masih bicara omong kosong apa?
Bukankah ini semua karena kamu sendiri? Saya tidak. Saya tidak. Saya sangat baik kepada Jia Cheng. Kenapa dia harus berbuat seperti ini kepada saya? Dia punya hak apa untuk berbuat seperti ini kepada saya? Kamu masih berperilaku aneh. Kamu sudah mencari pria lain untuk pernikahanmu. Apakah Aceng tidak akan marah? Hanya meminjam tempat pernikahan saja. Saya tidak benar-benar menikah dengan orang lain. Apakah dia perlu marah? Apa kamu sudah lupa? Jia Chen adalah pewaris dari grup Wang, keluarga terbesar di Jiangbei. Dia secara alami sombong. Tempat yang sudah digunakan ini, pakaian yang sudah dipakai. Bagaimana Jia Chen bisa menerima ini? Semua ini karena kamu mengabaikannya selama bertahun-tahun. Mengabaikannya. Kamu masih seperti ini. Lalu, apa masalahnya? Kita sudah menikah. Setelah menikah, kita setara. Dia tidak berusaha untuk maju. Sampai sekarang, dia masih hanya seorang karyawan kecil. Grup Huang sudah lama tidak masuk peringkat di Jiangbei. Masih mau menekanku dengan status tuan mudamu itu. Kenapa aku harus selalu mengalah padanya? Kamu ini benar-benar katak dalam tempurung. Sama sekali tidak tahu seberapa besar dunia ini. Meskipun grup Wang sudah tidak masuk peringkat di Jiangbei, tapi perusahaan itu sudah lama masuk 3 besar peringkat nasional. Kalian hanya tahu memandangi Jiangbei ini saja, tempat kecil yang tidak ada apa-apanya ini. Tapi apa kalian tahu atau tidak? Jia Cheng adalah tuan muda dari salah satu keluarga terbesar dan terbaik di tingkat nasional. Apa kamu tahu? Aku bisa tenang menyerahkan perusahaan kepadamu. Itu sepenuhnya karena ada Jia Cheng, makanya aku bisa tenang. Bagus sekali perbuatanmu. Apa? Yanyan. Dengan status Jia Cheng yang begitu mulia, selama ini, dialah yang selalu mengalah padamu. Apa kamu mengerti? Ini tidak mungkin. Ayah, Ibu. Kalian pasti sedang membohongiku, kan? Itu kan Wang Jia Cheng. Selama bertahun-tahun ini, dia hanya tahu mencuci baju, memasak, dan mengurus bisnis. Bagaimana mungkin dia adalah putra mahkota dari perusahaan pemimpin nasional? Tidak mungkin, aku tidak percaya. Ayah, meskipun ayah ingin aku mengakui kesalahanku, kamu juga tidak bisa bicara hal yang tidak realistis begitu. Kamu sadar atau tidak? Apa yang sedang kamu bicarakan? Apa kamu benar-benar ingin membuat grup Sen bangkrut? Baru kamu akan puas. Apa kamu benar-benar ingin membuat grup Sen bangkrut? Baru kamu akan puas. Sekarang kamu pergi. Cepat minta maaf pada Jia Cheng. Kalau tidak, aku akan mencabut posisimu sebagai direktur utama dan seluruh saham perusahaan. Aku tidak mau. Dulu setiap kali kita bertengkar, selalu Wang Jia Cheng yang lebih dulu minta maaf padaku. Kenapa aku yang harus minta maaf padanya? Lagi pula aku ini perempuan. Ini masalah prinsip. Mana mungkin aku akan minta maaf padanya? Kamu anak kurang ajar. Kamu sadar tidak sih apa yang kamu katakan? Apa kamu mau membuat ayah mati karena marah? Ayah. Ayah memukulku. Selama bertahun-tahun ini, ayah tidak pernah memukulku. Hari ini ayah tega memukulku demi Wang Jia Cheng. Memangnya apa hebatnya Wang Jia Cheng itu? Kalaupun tidak ada dia, apa perusahaan tidak bisa berjalan lagi? Ayah tega memukulku demi dia. Aku memukulmu itu bukan apa-apa. Kalau kamu tidak segera minta maaf pada Jia Cheng, aku akan mengusirmu dari keluarga Sen. Coba kamu lihat ini apa? Kamu tidak mungkin tidak kenal nama ayah mertuamu kan? Ini tidak mungkin. Dia sehebat itu. Bagaimana mungkin dia masih bekerja di bawahku? Aduh Yanyan. Kamu ini benar-benar tidak mengerti atau pura-pura tidak tahu sih. Jia Cheng selama ini tidak mau naik jabatan. Itu demi membantumu menyelesaikan masalah di level bawah. Kamu sama sekali tidak sadar. Kalau tidak dengan kemampuan Jia Cheng, dia sudah lama bisa membuka perusahaan sendiri. Kalau memang begitu, apa kamu pikir masih bisa dapat pencapaian sedikit pun? Apa ayahmu masih bisa tenang menyerahkan perusahaan kepadamu? Ini tidak mungkin. Aku tidak tahu. Kenapa kamu tidak tahu apa-apa sih? Jia Cheng tidak mengizinkan kami memberitahumu. Dia tahu kamu adalah gadis yang punya harga diri tinggi. Kalau kami memberitahumu, kamu pasti akan merasa sangat tertekan. Makanya dia diam-diam selalu membantumu. Menjadi pendukungmu, mendorongmu untuk terus maju. Dia juga bilang, ini adalah janji kalian berdua. Kadang-kadang. Sayang. Aku mau. Jika ada dewa yang membacanya, kita saling follow dulu. Apa kamu pikir ini sekolah dasar? Masih ada kelompok saling bantu.
Masih ada janji pegangan jari. Aku tidak peduli, aku mau pegangan. Pegangan jari, gantung diri. Kita pasti akan menghasilkan banyak uang bersama. Nanti kita akan membeli rumah besar, lalu kita akan menikah. Aku akan mengenakan gaun pengantin putih untukmu. Ternyata selama ini ada orang-orang di belakangku yang mendukungku. Sehingga aku bisa sampai di titik ini. Namun aku tidak tahu apa-apa. Selalu menikmati kebaikannya tanpa berpikir. Selalu menganggap itu hal yang wajar. Maafkan aku. Achen, aku salah. Cepat angkat telepon, Achen. Kenapa Wang Jiachen seperti ini? Dia bahkan memblokir WeChat-mu. Dan di saat seperti ini, jika aku yang diminta, tentu saja aku tidak akan melakukan itu. Wei Ran. Mereka tidak mungkin akan terus mengabaikanmu, kan? Dia takkan melakukannya. Tidak mungkin. Achen cinta mati padaku. Dia sama sekali tak mungkin mengabaikanku. Kak Peng Yuan, kenapa dia bicara seperti itu? Tidak membalas pesan. Pokoknya tidak mau balas pesan. Sudah kubilang, orang sepertinya tidak pantas dinikahi. Dasar kamu brengsek. Memangnya kamu itu siapa? Apa kamu punya hak untuk bicara di sini? Ibunya Achen, kamulah yang membuat Achen marah dan pergi. Dasar brengsek. Kalau bukan karena Achen yang menjaga perusahaan, hanya dengan kemampuanmu yang payah itu. Apa mungkin aku menyerahkan perusahaan ini padamu? Kamu memegang kartu yang bagus. Tapi kamu membuatnya jadi berantakan. Hanya karena orang rendahan ini, kamu membuat Achen pergi. Kamu, Achen. Achen pasti masih marah karena kejadian sebelumnya. Dia pasti sedang marah padaku. Tidak, aku harus mencari Achen. Aku harus mencari Achen. Suster, permisi, pasien nomor 139, Wang Jiacheng, di mana, Wang Jiacheng? Bukannya dia sudah kamu usir. Dia tidak pernah kembali lagi. Apa? Sudah 2 hari tidak kembali. Sebenarnya apa yang dilakukan rumah sakit kalian ini? Pasien saja tidak bisa dijaga. Lukanya separah itu, dia bisa pergi kemana? Dia tidak kembali ke rumah sakit. Apa dia sudah pulang? Orang ini benar-benar tidak tahu malu. Sudah menelantarkan orang begitu lama. Sekarang baru kembali mencarinya. Dari tadi kemana saja? Achen. Kamu di rumah. Aku tahu kamu ada di rumah. Achen, apa kamu sedang menghindariku? Benar kan, Achen? Jika cinta telah mengerti. Yanyan, kenapa kamu duduk di lantai? Kenapa kamu duduk di lantai? Cepat bangun. Cepat bangun. Pak tua, jangan hanya diam dan menonton saja. Cepat kemari bantu aku. Bantu putri kita berdiri. Untuk apa aku membantunya? Jiachen sudah membantunya mencapai posisi setinggi itu. Lalu apa? Aku tidak akan membantu anak ini. Niat baik tidak dibalas dengan baik. Kalau aku membantunya sekarang, nanti dia bahkan tidak akan mengakuiku sebagai ayahnya lagi. Yanyan, sebenarnya ada apa? Ibu sudah tiada. Semuanya juga ikut hilang. Semuanya hilang. Apa yang hilang? Jiacheng sudah tidak ada. Semua yang berhubungan dengan Jiacheng, semuanya hilang. Pakaian Jiacheng, surat cinta yang dia tulis untukku, dan juga foto kami berdua. Semua yang berhubungan dengan Jiacheng. Semua kenangannya hilang begitu saja. Bibili, Tuan dan Nyonya besar datang. Saya akan segera memasak. Bibili.
Apa kamu membereskan kamar ini sembarangan? Di mana barang-barang Xia Chen? Kamu buang kemana semuanya? Cepat katakan, siapa yang menyuruhmu membereskannya? Apa yang kamu lakukan? Kakek, saya tidak bersalah, Nona. Bukan saya yang membuang barang-barangnya. Mana berani saya membuang barang majikan? Hah, lalu kemana perginya? Barang-barang itu, tadi pagi dia kembali. Dia sendiri yang membuangnya. Apa? Apa? Xia Chen kembali tadi pagi. Iya. Kapan? Ini adalah gaun pengantin yang kau nikahi. Nanti suami akan kembali pagi. Aku kira kalian memajukan tanggal pernikahan. Semua akan datang mengambil barang. Lalu bagaimana? Ternyata suami juga tidak mengenakan pakaian pengantin. Hanya mengemas barang. Bahkan menyimpan semua pakaian. Album foto dan surat-surat juga. Semua dibuang ke tempat sampah untuk dibakar. Ah! Bagus tidak? Bagus. Mari kita ambil beberapa foto di belakang. Baik. Ayo kita ambil beberapa foto lagi. Cukup, kita sudah mengambil banyak foto. Di dalam ruangan sudah tidak cukup tempat. Sama sekali tidak cukup. Aku ingin menyimpan cinta kita dalam bentuk foto. Aku tidak peduli, kau yang bertanggung jawab mencetak foto-foto ini dan menyimpannya dengan baik. Baik, putri kecilku. Aku pasti akan menyimpan semua foto ini, kecuali apa? Kecuali suatu hari kau tidak mencintaiku lagi. Aku akan membakar semuanya. Berani kamu mendengus. Kecuali suatu hari kamu tidak mencintaiku lagi. Aku akan membakar semuanya. Ah Chen tidak mencintaiku lagi. Dia benar-benar tidak mencintaiku lagi. Ini tidak mungkin. Selama bertahun-tahun dia sangat mencintaiku. Apapun yang kulakukan dia tidak akan marah. Bagaimana mungkin dia tidak mencintaiku? Aku tidak percaya. Yanyan. Kakek, kamu ini kenapa? Kamu kenapa? Pak, Ah Chen itu pasti sedang marah padaku. Iya kan? Dia tidak mungkin tidak mencintaiku. Iya kan? Dia tidak akan tega meninggalkanku begitu saja. Iya kan? Padahal besok kita akan menikah. Ini tidak benar, Ah Chen pasti sedang marah padaku. Ini karena aku terlalu jahat padanya sebelumnya. Asalkan aku menemukan Ah Chen dan meminta maaf padanya, dia pasti akan memaafkanku. Kalau begitu perusahaan akan selamat. Keadaan sudah seperti ini. Kamu masih saja memikirkan. Pak, aku kenapa? Aku sudah seperti ini. Ah Chen sudah pergi. Aku sudah sangat menderita. Kamu masih bilang aku. Sudahlah. Aku rasa kamu juga sebaiknya sedikit diam. Selama ini aku terlalu memanjakannya, makanya dia jadi begitu egois. Kamu. Lisa, Ah Chen, dia pergi kapan? Sudah pergi berapa lama dan kemana? Dia sudah pergi sekitar 1 jam. Itu belum terlalu lama. Aku benar-benar tidak tahu dia pergi kemana. Seorang wanita cantik yang menjemputnya. Apa? Wanita cantik? Maksudmu Ah Chen? Dia membawa koper dan naik ke mobil seorang wanita. Bagaimana bisa? Dia pergi ke arah mana? Dia pergi ke arah sana. Itu arah bandara internasional. Ah Chen tidak pergi ke luar negeri. Kelas akan segera pergi ke luar negeri. Setelah itu kita tidak akan bertemu lagi. Apa yang mereka katakan di reuni itu semua benar. Acer. Kamu sudah lama menunggu ya? Tentu saja tidak. Menunggu seorang wanita dari toilet adalah kewajiban seorang pria sejati. Terima kasih, Tuan pria sejati. Apa yang kamu lakukan? Jangan sentuh Ah Chen. Ayo pergi. Apa yang kamu lakukan?
Jangan sentuh Achen. Shen Boyan. Kamu siapa dan apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu menyentuh Achenku? Oh, jadi kamu orang buta itu ya? Siapa aku? Menarik sekali. Justru aku yang ingin bertanya padamu. Kamu itu siapa? Untuk apa kamu datang ke sini? Dengan status apa? Biar ku beritahu. Dengarkan baik-baik. Aku, Shen Boyan, adalah istri Achen. Memangnya kamu itu siapa? Hah, menggoda suami orang di sini. Kamu tidak punya malu ya? Shen Boyan. Nona Shen, tolong jaga harga dirimu. Suamimu tidak ada di sini. Suamimu ada di perusahaanmu, di pernikahanmu. Tolong jangan membawa masalah yang tidak perlu bagi orang lain. Pernikahan Achen adalah di kantor. Siapa yang bilang padamu? Aku hanya meminjam tempat pernikahan. Itu Lin Youfan. Dia terus menggangguku. Tidak penting lagi. Jika kamu hanya datang untuk mengatakan omong kosong ini, kamu bisa pergi. Jangan ganggu kami saat boarding. Boarding Achen, kamu mau kemana? Besok kita berdua akan menikah. Kamu sebenarnya mau kemana? Menikah. Siapa dengan siapa? Achen, ada apa denganmu? Besok adalah pernikahan kita berdua. Itu yang selalu kamu impikan. Kenapa kamu bisa lupa? Lihat sertifikat pernikahan kita. Ah, kamu maksud orang ini. Memang, aku sangat menantikannya di masa lalu. Tapi sekarang aku tidak menantikannya. Yang aku nantikan sekarang hanyalah kehidupan baru bersama Yanran. Achen, tidak mungkin. Kamu sangat mencintaiku. Kamu tidak mungkin akan meninggalkanku. Bagaimana mungkin kamu bisa suka pada orang lain? Aku tahu sekarang. Kamu hanya ingin memanfaatkan wanita ini untuk membuatku marah, kan? Aku akui, tujuanmu sudah tercapai. Achen, aku salah. Kita pulang, ya. Bisakah kamu tidak berselingkuh tepat di hadapanku? Shen Boyan, kamu sakit ya? Han Cheng, aku Shen Boyan. Meskipun aku pernah mendengar sepak terjangmu, tapi aku benar-benar tidak menyangka. Seorang wanita bisa tidak tahu malu sampai separah ini. Apa maksudmu? Sesuai dengan apa yang kukatakan. Kamu berani-beraninya membahas perselingkuhan di depan Achen. Hah, selingkuh? Kamu bilang siapa yang selingkuh? Apa kamu sama sekali tidak sadar diri? Siapa yang kamu bicarakan? Kamu menggoda suami orang. Apa kamu tidak punya malu? Sebenarnya siapa yang tidak tahu malu? Kamu dan anak magang itu, Lin Youfan. Menurut kabar yang beredar, dia sekarang sudah menjadi wakil direktur di perusahaanmu, kan? Kamu pikir orang lain buta dan tuli, tidak bisa melihat dan mendengar. Aku tidak. Itu tidak benar. Tidak ada hubungan apa-apa antara aku dan Lin Youfan. Sungguh, aku hanya menganggap dia sebagai adikku. Aku hanya merasa dia masih anak kecil. Baru lulus dan datang ke Beijing itu tidak mudah. Jadi kamu mengambil cuti menikah untuk menemani dia berlibur, ya? Bukan begitu. Achen, aku hanya pergi untuk urusan kerja. Sungguh, aku pergi untuk urusan kerja. Shen Boyuan, sekarang aku benar-benar berbicara denganmu. Aku merasa ini sia-sia. Tahukah kamu? Seminggu yang lalu, aku mengirim orang untuk mengatur perjanjian perceraian kita. Kamu tahu apa yang dikatakan pelayanku padaku? Dia bilang hubungan pernikahan kita sama sekali tidak berlaku. Karena pada hari kita mengambil sertifikat, kamu diam-diam mencari orang untuk membatalkan sertifikat kita. Sertifikat pernikahan kita sama sekali tidak berlaku. Di kolom pasanganmu, memang tertulis Lin Fan. Apa maksudnya? Achen, Achen, jangan. Ini adalah sertifikat pernikahan kita. Achen. Apa? Sosial, ya? Bisa dibilang itu menyedihkan. Yanran, aku sekarang masih lajang. Bagus, itu benar-benar berkah dari bencana. Hanya saja membuatmu sedikit mual. Apalagi yang mau kamu bantah, Shen Boyan? Kakak, kamu menikah begitu saja, menikah dengan orang lain. Akhirnya aku datang terlambat. Lihatlah dirimu seperti ini. Bukankah kita sudah sepakat? Selanjutnya,
Ambil cuti menikah selama setengah bulan. Menemanimu pergi berlibur. Jangan bersedih, ya. Tapi aku melihat sertifikat ini, aku tidak bisa merasa bahagia. Bahkan tidak ada keinginan untuk bermain. Baiklah, baiklah, jika kamu benar-benar tidak suka, bagaimana kalau aku membatalkan sertifikat ini? Benarkah? Tentu saja benar. Kakak, apakah kamu masih belum mengerti kemampuanku? Kakak, kamu sangat baik padaku. Asalkan kamu bahagia, aku akan melakukan apa saja. Sayang, aku hanya ingin sibuk dengan pekerjaan lagi. Itulah sebabnya aku membatalkan sertifikat itu. Aku tidak sengaja. Aku benar-benar tidak sengaja. Aceh, kita kembali untuk mengurusnya lagi, ya. Acen, sekarang perusahaan menghadapi krisis. Hanya kamu yang bisa menyelamatkannya. Acen, asalkan kamu membantuku, kita segera kembali untuk mengurusnya, ya. Akhirnya kamu menjelaskan alasanmu datang ke sini. Jangan sentuh Kak Acen dengan tangan kotormu, kamu tidak layak. Sen Boyan, kamu memang tidak bisa mengubah kebiasaan burukmu. Sekarang, berbicara denganmu saja sudah membuatku tidak nyaman. Ini adalah jalan yang kamu pilih sendiri. Jalani saja sampai selesai dengan cara kamu sendiri. Aku berharap kamu dan Lin Youfan bisa bersama selamanya. Kita sudah putus hubungan. Tidak ada lagi kontak. Mulai sekarang, aku dan kamu tidak ada hubungan apapun. Putus hubungan. Tidak akan berhubungan lagi. Kak Cheng sangat mencintaiku. Dia tidak akan meninggalkanku. Oh iya, iya. Selama aku meminta maaf kepada Kak Cheng, dia pasti akan memaafkanku. Benar, Kak Cheng. Kak Cheng, lepaskan aku. Kak Cheng, kamu, tolong selamatkan perusahaan. Nona Cheng. Tanpa boarding pass, tidak diizinkan masuk. Pergilah, Kak Cheng. Jangan pergi, Nona Cheng. Benar-benar tidak bisa masuk. Kak Cheng. Seandainya aku sangat. Kak Benny, kamu sudah kembali. Gimana, sudah ketemu Acen belum? Aduh Yanyan, kamu ini, kamu membuat kami cemas setengah mati. Sebenarnya ada apa? Apa dia tidak ketemu? Atau bagaimana? Ah! Ah! Acen, dia pergi ke luar negeri dengan perempuan lain. Dia tidak memedulikanku lagi. Kenapa Acen bisa seperti ini? Bagaimanapun juga, kalian adalah suami istri yang sudah menikah resmi. Meskipun dia marah dan pergi, dia tidak seharusnya langsung mencari orang lain. Memangnya kenapa kalau mencari perempuan lain? Menurutku, apa yang dilakukan Jia Cheng itu benar. Yan kita ini membawa orang rendahan itu dan membuat keributan di kantor. Setiap hari harus saling berpandangan canggung. Jia Cheng itu kan, memang tuan muda dari keluarga konglomerat papan atas. Memangnya kenapa kalau mencari perempuan lain? Kalau mau menyalahkan, salahkan saja dirinya yang sudah menyia-nyiakan Jia Cheng. Kamu jangan bicara sembarangan lagi. Kamu. Yan, jangan takut ya. Kalian berdua kan sudah menikah secara resmi. Jia Cheng tidak akan meninggalkanmu. Bukankah ada perlindungan hukum? Iya kan? Oh ya. Coba keluarkan buku nikah kalian, biar kami lihat. Setelah mendapatkan sertifikat, saya belum pernah bertemu dengan ayahmu. Iya. Keluarkan saja. Kenapa kamu di sini berlama-lama? Keluarkanlah. Sertifikat itu tidak ada gunanya. Hukum tidak melindungi. Tidak berlaku. Kakek, ini sebenarnya bagaimana? Iya. Hari saya mendapatkan sertifikat, saya langsung membatalkannya. Tapi saya tidak sengaja, ya. Ayo. Yan. Kenapa kamu begitu bingung? Bagaimana bisa melakukan hal seperti ini? Saya tidak tahu tentang Wang Jiacheng. Seandainya saya tahu, saya tidak akan membatalkannya. Sekarang apa yang harus dilakukan ayah? Paman dan bibi, menurutku tidak menikah juga baik. Wang Jiacheng itu bukan orang baik. Lihatlah, baru beberapa hari, dia sudah berpelukan dengan Bai Yan. Orang seperti ini jika hidup bersama Bai Yan, cepat atau lambat akan menyakiti Bai Yan. Kamu ini siapa? Kamu berani di sini memberi. Saya menunjuk-nunjuk dan mengatur.
Kamu kira kamu bisa membuat Jia Cheng pergi, jadi kamu merasa menang? Ya, aku bilang padamu, tidak ada kemungkinan. Seumur hidupku hanya mengenal Jia Cheng seorang. Kau ini siapa sih? Berani merebut posisi, masih berani berebut tempat. Kakak, aku bukan maksud begitu. Kakak, aku tidak ada. Aku tidak merebut posisi. Ayah, ini kamu lakukan apa? Yu Fan tidak bersalah. Jika mau memukul, pukul aku saja. Ini tidak ada hubungannya dengan Yu Fan. Bagaimana bisa punya anak perempuan yang tidak tahu malu seperti ini? Kamu masih melindunginya. Sialan, panggil orang, gunakan hukum keluarga. Ayo, anaknya ayah. Sudahlah, ini. Masih ada orang luar di sini. Di depan banyak orang, gunakan hukum keluarga untuk anak ini. Bagaimana kamu bisa mengurus orang lain? Aku tidak akan mengurusmu. Berlututlah. Kakak, kamu. Kamu keluar, ini urusan keluarga Shen. Jangan banyak omong. Itu kakak. Aku suruh kamu belajar dariku. Aku suruh kamu pelin-pelan. Pak Tua, sudah cukup memukulnya. Cepat bilang kamu salah. Aku tahu aku salah. Aku sungguh tahu aku salah. Kalau kamu pukul lagi, pukul saja kami berdua sampai mati. Ayah, ibu, tenang saja. Aku pasti akan membawa Jia Cheng kembali, tapi kamu sudah menghancurkan hatinya. Bagaimana caramu mencarinya? Bagaimana mungkin dia mau kembali? Dia pasti akan kembali. Grup Shen itu dia yang membangunnya sedikit demi sedikit. Dia masih punya banyak saham di sana. Dia pasti akan kembali. Presdir Shen, kami sudah selesai menyelidiki seluruh saham dan uang tunai milik ketua tim Wang di perusahaan. Semuanya sudah dikosongkan. Investor kita, seluruh modal terdaftar dari grup Wang, juga dibawa kabur oleh ketua tim Wang. Apa? Semuanya dibawa pergi. Benar, ketua direksi. Arus kas perusahaan kali ini terputus. Justru karena itu, dana likuid di rekening perusahaan sekarang hanya tersisa. Masih sisa berapa? Cepat bilang sisanya tinggal 10 juta. Bahkan dulu, staf kunci dan teknisi inti yang dibawa oleh grup Wang, pagi ini juga semuanya telah mengundurkan diri dan meninggalkan perusahaan. Oh, pantas saja. Pantas saja Jia Cheng tidak mau membantuku menyelamatkan perusahaan. Ah, Apa kamu sadar dengan apa yang kamu katakan? kenapa memukulnya lagi? Justru karena aku terlalu jarang memukulnya, Makanya dia jadi seperti ini sekarang. dan tidak punya hati. Memangnya aku salah apa? Mama memukulku lagi. Kamu tanya salahmu apa? Apa kamu masih ingat waktu kamu masih kuliah? Keluarga Sen kita belum menjadi sebuah grup. Hanya perusahaan kecil yang tidak dianggap. Jia Cheng yang membawa anggota inti dan teknologinya. Dia juga yang mendatangkan banyak dana. Barulah grup Shen kita bisa meroket. Dan bisa menjadi seperti sekarang ini. Sekarang, Li Jia Cheng benar-benar kecewa padamu. Dia sudah pergi. Dia mengambil semua yang sejak awal bukan milik keluarga Sen. Bawa pergi. Apakah dia salah? Cheng. Dia benar-benar marah. Dia telah membawa semuanya pergi. Apa yang harus kita lakukan, Ayah? Apa yang harus kita lakukan? Kamu tanya saya. Masalahmu, selesaikan sendiri. Kamu tahu atau tidak? Selama bertahun-tahun kamu tidak ada di rumah. Yang datang membawa barang untuk kita adalah Cheng. Berbakti kepada kita, dibandingkan dengan kamu, anak perempuan yang tidak punya hati. Kami lebih ingin memiliki anak laki-laki seperti Jia Cheng. Kamu. Cari Jia Cheng dan bawa dia kembali. Jika tidak, saya akan membuatmu menyesal. Hei, kakek. Kakek. Hei. Cepat, tolong bawa ayahku ke rumah sakit. Cepat, cepat, cepat. Xiao Lian, oh Xiao Lian, lihat apa yang kamu lakukan. Cheng sangat baik. Kenapa kamu tidak bisa menghargainya? Sekarang perusahaan bermasalah, dan membuat ayahmu marah seperti ini.
jika terjadi sesuatu pada ayahmu. Saya. Ah, kakak, ini kopi yang kamu suka minum. Terima kasih, Yongfan. Tapi aku sekarang tidak ada selera. Di mana jam tanganmu? Ada apa dengan jam tangan Weiran? Cepat lepas jam tangannya. Kembalikan kepada Achen. Achen tidak senang sekarang. Kamu tidak bisa memakainya lagi. Dengar, cepat lepas. Kenapa, Wei Anqi, kamu sudah berjanji padaku. Ada Fan. Dengar, tidak masalah. Aku akan membelikanmu yang baru. Lagi pula, jam ini sebenarnya milik Achen. Hanya dipinjamkan sementara. Kakak, kenapa kamu sekarang jadi begini? Dulu, apapun yang aku mau, kamu pasti membelikannya. Tidak akan peduli dengan Wang Jiacheng. Aku lihat kamu terlalu menganggap serius Jiacheng. Itu yang menyebabkan dia jadi begini. Terlalu berani. Koko. Kehilangan Jiacheng benar-benar membuatku sedih. Menurutku, kamu harus benar-benar mengajarinya. Kembalikan saja jam itu padanya. Nanti dia akan menyesal. Dia pasti akan kembali sendiri. Lagi pula, apa dia akan kembali? Tentu saja akan kembali dong. Coba kamu pikirkan pertengkaran kalian sebelumnya. Bukankah dia yang selalu minta maaf duluan? Dia yang lebih dulu mencarimu. Perempuan kalau bertengkar itu tidak boleh minta maaf. Kalau ada yang pertama, pasti akan ada yang kedua. Semakin kamu begitu, dia akan semakin menjadi-jadi. Sekarang, kamu abaikan saja dia. Dia dengan sendirinya pasti akan kembali mencarimu. Tapi aku merasa kali ini berbeda. Hari ini di bandara. Kamu tidak lihat ekspresi Achen yang begitu tegas. Aku belum pernah melihatnya seperti itu. Tenang saja, ada aku di sini. Kamu lupa ya, aku ini lulusan terbaik dari Universitas Keuangan, loh. Ada aku, kerugian perusahaan pasti bisa diatasi. Tidak bisa. Aku harus mencari Achen. Aku harus mencari Achen. Hai. Hei, kamu mau kemana? Aku mau menemui Presdirshen. Sekarang arus kas perusahaan terputus. Semua orang menunggu Presdirshen rapat untuk menyusun rencana. Presdirsen tidak ada di tempat. Ini pasti akan dibuka oleh Lin Zong. Lin Zong yang mana? Tentu saja saya. Shen Zong telah mengangkat saya sebagai wakil direktur perusahaan. Apa kamu tidak melihat pengumuman di grup besar? Tapi Apa? Tapi kita pergi ke ruang rapat. Sekarang berapa banyak uang yang tersisa di perusahaan? sekarang bank sudah menghentikan pinjaman kepada grup Shen. Semua klien juga sudah pergi. Di buku perusahaan hanya tersisa lebih dari 8 juta. Hanya tersisa lebih dari 8 juta. Jadi kita hanya bisa melakukan satu proyek. Sekarang benar-benar selesai. Jika proyek ini gagal, maka perusahaan bisa bangkrut total. Saya sudah bilang, perusahaan sama sekali tidak bisa lepas dari Menteri Wang. Bisnis tidak bisa berjalan. Sudahlah, kenapa ribut? Kenapa panik? Siapa Wang Zulang? Hanya seorang salesman kecil. Tanpa dia, apakah Wang Jiacheng tidak akan menghasilkan uang untuk perusahaan? Jangan lupa, saya adalah lulusan terbaik dari jurusan keuangan. Saya juga sekarang wakil direktur perusahaan. Sekarang di sini saya yang memutuskan. Dengan saya di perusahaan, kita akan bangkit kembali dalam sekejap. Apakah kamu mengerti? Ya. Bisnis yang akan dilakukan perusahaan selanjutnya. Proyek AI ini, perusahaan Koko belum pernah melakukannya. Dan semua teknisi inti sudah pergi. Kenapa mereka pergi? Tidak akan ada perekrutan lagi. Tanpa telur, tidak bisa membuat kue cao, kan? Bukankah banyak teknisi yang ada? Yang jadi masalah, semua orang belum pernah mengerjakan proyek ini. Jika sampai gagal, Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Saya berada di manajemen. Saya hanya perlu memberikan perintah. Bukankah ini tidak masuk akal? Ini adalah dunia kerja. Siapa yang mau berbicara denganmu? Maka belajarlah. Itu karena kalian tidak cukup berusaha. Jika tidak mau bekerja, silakan pergi. Apa yang saya inginkan tidak ada hubungannya dengan kalian. Kalian menganggap kami apa? Apa yang kalian bisikkan di bawah? Saya potong setengah bulan gaji kalian. Itu karena kalian banyak bicara. Sekarang, segera lakukan. Segera kembali ke tempat kerjamu. Dari tim keuangan, berikan kartu dan password akun perusahaan padaku.
Kedepannya, aku yang akan menyimpan keuangan perusahaan. Bukankah itu hanya tentang menghasilkan uang? Wang Jiacheng bisa melakukannya. Aku harus. Dulu, Chen Daosai bisa mengubah 20 yuan menjadi 35 juta. Aku Lin Youfan juga bisa melakukan hal yang sama. Setengah saja sudah cukup. Alipay sudah masuk 4 juta utuh. AZ. 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 Kamu sebenarnya di mana? Tuan, kami yang dikirim ke grup Shen dulu adalah tenaga teknis inti. Sekarang rantai pendanaan grup Shen sudah putus. Dan juga terdengar. Mereka sekarang dipimpin oleh Lin Youfan yang bertanggung jawab atas bisnis baru. Benar-benar berani sekali Shen Moyan mempercayakan seorang awam untuk menangani bisnis yang tidak mereka pahami. Sepertinya grup Shen. Chen, jangan marah pada tuan kecil, pasangan. Apa yang tidak bisa kamu lewati? Tuan kecil, aku tahu salahku. Kamu seorang pria, seharusnya lebih besar hati. Cepat kembali, ya. Aku tidak merasakan penderitaan orang lain. Jangan nasihati orang lain untuk berbuat baik. Ngomong-ngomong, aku minta kamu cari data tentang Lin Youfan. Sudah kamu cari? Tuan muda, semuanya sudah selesai dicari. Data ada di sini. Baik, kirimkan data ini kembali ke dalam negeri. Siap. Shen Baiyan. Sudah saatnya kamu tahu. Apa yang kamu korbankan untuk sampah seperti ini? Mengorbankan segalanya yang seharusnya menjadi milikmu. Chen, apa kamu sekejam ini? Bahkan permintaan maaf ibuku pun kamu abaikan. Kapan kamu akan merasa tidak baik? Tidak baik, Tuan Shen. Semua rekan di Departemen Bisnis mengundurkan diri pagi ini. Apa? Apa yang terjadi? Wakil Direktur Lin bersikeras ingin melakukan proyek AI, tapi kami tidak punya teknologi inti, dan kami juga tidak pernah melakukannya. Dalam semalam habis semua. Perusahaan sekarang diambang kebangkrutan. Bahkan gaji pun tidak bisa dibayarkan. Orang-orang di divisi sudah kabur semua. Sekarang masih ada departemen lain yang berjuang untuk bertahan. Dasar brengsek. Ini ide siapa? Wakil Direktur Lin. Apa maunya si Lin Yongfan itu? Apa dia mau menghancurkan grup Shen kita? Di mana dia sekarang? Di ruang rapat. Dia mengambil alih ruang rapat. Dijadikan kantor pribadinya. Ruang rapat katamu. Dulu, bahkan Dewa H saja tidak punya kantor sendiri. Selalu berada di area umum bersama yang lain. Si Lin Yongfan itu, beraninya dia menjadikan ruang rapat sebagai kantor pribadinya. Presdir Shen, saya sudah mencoba menghentikannya. Tapi dia bilang Wang Jiacheng hanya karyawan biasa. Dia bilang apa? Dia bilang kalau dia, Wakil Direktur Lin adalah orang yang Anda promosikan sendiri. Presdir Shen, Wang Jiacheng sama sekali tidak pantas dibandingkan dengannya. Sekarang juga, suruh Lin Yongfan datang ke hadapanku. Baik, Presdir Shen. Segera. Kak Wen, ada apa? Pagi-pagi begini, siapa yang membuat kakak kita kesal? Lin Yongfan, ada apa dengan proyek ini? Kenapa dalam semalam bisa rugi 8 juta? Coba kamu jelaskan padaku baik-baik. Oh, cuma masalah ini, kukira apaan? Kakak hanya beberapa juta saja. Kalau rugi ya rugi saja. Perusahaan kita ini kan perusahaan besar dengan nilai pasar puluhan miliar. Hanya beberapa juta saja, nanti kita bisa dapat lagi. Hanya beberapa juta saja, Haum.
Kamu tahu tidak, 8 juta ini adalah uang tunai terakhir dari grup Shen. Jika rugi, perusahaan ini akan berada di ambang kebangkrutan. Sebulan hanya beberapa ribu rupiah. Kamu berani bilang omongan seperti itu? Kamu tahu tidak saat perusahaan baru mulai? Achen memimpin ratusan karyawan, kerja lembur selama setengah tahun, baru bisa dapat beberapa juta. Kamu bilang rugi ya rugi. Apa maksudmu menendang Wang Jiacheng? Apakah kamu merasa aku tidak sebanding dengannya? Apakah kamu merasa aku tidak berarti di hadapannya? Baiklah. Kalau begitu kita tidak perlu bertemu lagi. Bukan itu maksudku, tapi, baiklah, jangan bicara lagi. Mengatakan hal seperti ini kepada orang yang dicintai. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Kali ini aku benar-benar marah. Jika kamu tidak mau menenangkan aku dengan baik, jangan harap bisa kembali. Apa yang harus dilakukan oleh Shenzong? Apakah masih harus menyiapkan hadiah untuk wakil direktur Lin seperti sebelumnya? Siapkan apa? Dia sudah merusak perusahaan seperti ini. Masih ingin aku menenangkannya. Aku telah melakukan banyak hal untuk perusahaan selama bertahun-tahun. Setiap kali kami bertengkar, dia selalu yang pertama menenangkanku. Iya, Kapten Wang sangat baik. Namun, kenapa Anda masih memilih Lin Yofan? Ini adalah pilihanmu sendiri. Sendiri yang berjalan sambil berlutut. Aku yang memilih sendiri. Meninggalkan semuanya untukku. Ternyata semua ini adalah akibat perbuatanku sendiri. Achen, maafkan aku. Maaf, sekarang aku baru tahu betapa baiknya kamu padaku. Shenzong, aku tidak bermaksud seperti itu. Sekarang aku baru menyadari, ternyata semua ini adalah kesalahanku. Shenzong, seharusnya tidak mengganggu Anda. Namun, barusan, perusahaan menerima surat yang dikirim dari luar negeri. Isi di dalamnya mungkin sangat penting. Aku rasa Anda harus melihatnya. Yang dikirim dari luar negeri. Apakah ini surat yang Achen kirimkan padaku? Shenzong, Anda Shen Boyan, ternyata ditipu oleh orang brengsek seperti ini. Apa? Sama sekali, bukanlah seorang lulusan Universitas Keuangan yang hebat. Gelar pendidikannya palsu. Jelas dia hanya seorang pengangguran lulusan universitas abal-abal. Selain itu, selama masa sekolahnya dia juga berjudi, minum alkohol, dan berutang. Sudah lama masuk dalam daftar hitam. Dia bahkan berani menipu saya dengan mengatakan bahwa datanya ada di luar negeri. Dilarang diakses di dalam negeri. Bagaimana sekarang, Tuan Shen? Segera cari tahu keberadaan Liu Fan. Cepat. Ya, Tuan Shen. Tuan Shen, ada yang bilang dia pergi ke Lin Yu Tuan, sebuah KTV dan... Apa? Bersama pacarnya. Kamu menggunakan cinta sejati untuk menyusahkanmu. Kers. Bro, hari ini masuk 4 juta. Bersenang-senanglah, nikmati. Hari ini pengeluaran. Lin Gongxi yang bayar. Hei, Tuan Lin hebat. Duduk, duduk, duduk. Beberapa hari ini tidak ada yang bertanya. Sangat menjengkelkan. Menyebalkan. Tidak apa-apa. Aku dengar grup Shen sudah diambang kebangkrutan. Rugi besar sampai hampir bangkrut. Kamu kok masih bisa dapat 4 juta? Gampang. Aku cuma perlu sebelum dia bangkrut memindahkan 4 juta dari rekeningnya ke rekeningku. Begitu saja. Wahahaha, Tuan Muda Lin memang hebat ya. Kuharap semuanya lengkap. Haha, tentu saja. Kalau Tuan Muda Lin tidak punya cara licik seperti ini, bagaimana bisa mengendalikan wanita tua itu? Ah, itu hal sepele.
Wanita tua itu, bodohnya bukan main. Mempermainkannya itu nggak seru. Tuan Muda Lin, ya. Katanya Shen Boyan begitu baik padamu. Kamu tidak pernah goyah sedikit pun. Tidak pernah terpikir untuk menikahinya. Menikahinya. Hanya orang bodoh yang mau menikahinya. Seorang wanita parubaya yang sudah lewat masanya. Selain punya uang, apalagi yang dia punya. Kalau begitu Tuan Muda Lin, bagaimana caramu membuat si tante kaya ini tunduk di telapak tanganmu? Ayo, ajarkan pengalaman kepada saudara-saudara, tidak sulit kok. Seperti wanita karir seperti Shen Boyan. Sebenarnya sangat menarik. Dia sudah menikah dengan suaminya selama 7 tahun. Kamu tahu tentang 7 tahun masa jenuh. Mereka berdua sudah tidak memiliki perasaan lagi. Tapi aku hanya perlu memberinya sedikit kesegaran. Dia akan terjebak. Aku sedang memprovokasi perasaan di antara mereka berdua. Sekali-sekali berpura-pura lemah, maka semuanya akan berjalan lancar. Hari itu aku hanya membuat sedikit luka kecil untuk diriku sendiri. Wanita tua Shen Guyan benar-benar marah. Dia bahkan mencabut selang infus suaminya, dibuangnya di luar rumah sakit. Aduh, hampir mati di luar rumah sakit. Hahaha, keren, keren. Ayo, ayo, ayo. Ternyata cara Lin Xiao memang hebat. Betul, betul. Ternyata aku sudah dipermainkan oleh Lin Youfan sampai sejauh ini. Hampir saja mengakibatkan kematian Achen. Achen, maafkan aku. Maaf, Lin Xiao. Sekarang grup Shen sudah tidak berfungsi lagi. Kamu juga harus menikahiku, kan? Jangan terburu-buru, sayang. Meskipun grup Shen akan bangkrut. Bagaimana dengan Shen Guoying dan kamu? Masih ada sedikit dana. Aku serahkan padamu untuk diurus. Singkirkan saja dia. Desainer, bukannya grup Shen baru saja mengganti rugi uangmu. Apa alasannya? Apa mungkin belum selesai ditandatangani? Dia tidak akan marah, kan? Marah pun dia tidak akan berani bilang padamu. Untuk menghadapi wanita seperti itu, kamu hanya perlu pura-pura marah. Nanti dia akan buru-buru datang membujukmu. Aku beritahu kamu ya, dia sekarang pasti sedang menyiapkan hadiah untuk minta maaf padaku. Lin Youfa. Kak Moyan, bagaimana kakak tahu aku di sini? Oh, kamu pasti menyiapkan hadiah yang mahal untukku. Ingin datang minta maaf padaku, kan? Ayo, keluarkan hadiahnya. Kalau aku suka, aku akan mempertimbangkannya. Apa-apaan kamu ini? Kamu sudah gila. Kamu beraninya memukul. Aku nggak mau bicara lagi sama kamu. Aku kasih tahu ya. Mau kamu kasih aku hadiah sebanyak apapun, aku nggak akan maafin kamu. Jangan sampai kamu menyesal. Lin Youfan, sudahlah. Rencanamu sekarang sudah terbongkar sepenuhnya. Semua perbuatanmu barusan. Kami sudah dengar semuanya dengan sangat jelas dari depan pintu. Tidak ada satu kata pun yang terlewat. Apa? Kak Vivian, aku tadi kebanyakan minum. Aku cuma bercanda sama teman. Kamu jangan anggap serius ya. Kamu kan tahu aku orangnya seperti apa. Aku ini Master Zuan, kan? Kamu pasti nggak percaya sama aku. Liufa, sebenarnya kamu ini orang seperti apa? Sekarang aku sudah sangat-sangat jelas. Presiden Sen. Li Yongfen. Kamu benar-benar sudah menipuku habis-habisan. Aku, Shen Boyuan, dalam mimpiku pun tidak pernah menyangka kalau aku akan dipermainkan oleh bajingan sepertimu. Bukan lulusan terbaik dari jurusan keuangan. Kamu itu jelas-jelas dari universitas abal-abal. Sampah masyarakat yang cuma bisa makan dan menunggu mati. Beraninya kamu memasukkan ijazahmu masuk ke grup Shen kami.
Yang lebih penting bagi saya adalah kamu berani memprovokasi hubungan saya dan Achen. Dan saya seperti orang bodoh yang terjebak dalam tipuanmu. Sekarang Achen pergi. Perusahaan bangkrut. Kau brengsek telah menghancurkan seluruh duniamu. Pikirkan bagaimana seharusnya aku mencintaimu dengan baik. Tuan Shen, saya salah. Ampuni saya, Tuan Shen. Ampuni kamu. Baiklah. Maka keluarkan uang yang hilang dari perusahaan untukku. Cari Achen dan bawa dia kembali padaku. Tuan Shen, ampuni saya. Tidak bisa. Kamu benar-benar membuatku menderita. Kita harus menghitung semua utang kita satu persatu sekarang. Panggil orang. Segera adakan konferensi pers industri. Umumkan identitas asli Lin Youfan kepada publik. Segera blokir dia. Lin Youfan adalah Gaozong. Kedua, Lin Youfan menyalahgunakan aset perusahaan. Jumlah yang terlibat sangat besar. Segera laporkan ke polisi. Bulan depan kamu akan berada di penjara. Baik-baik saja. Saudaraku. Kamu adalah yang paling mencintaiku. Kamu tidak akan melakukan ini, kan? Ketiga. Liu Huan menipuku. Menggoda Achen. Bereskan dia dengan baik. Sampai mengakibatkan kematian. Aku, Shen Bo, harus bertanggung jawab. Perempuan jalang, biarkan orang lain menyalahkanmu. Itu karena kamu sendiri yang tidak berguna, tinggi rendah. Kamu sendiri tahu itu. Kamu sudah tidak mencintainya lagi, bahkan aku. Kamu bohong. Aku tidak seperti itu. Kenapa kamu merasa bersalah? Apa yang harus kukatakan padamu? Kamu sendiri adalah orang yang tidak tahu malu. Ingin semuanya. Kamu mengandalkan cinta Wang Jiacheng untuk berbuat sesuka hati. Kamu merasa Wang Jiacheng tidak akan pergi. Jadi kamu bermain-main denganku. Wang Jiacheng pergi, kamu tidak akan berharga lagi. Shen Mingyan, ini bukan salahku. Semua ini adalah akibat perbuatanmu sendiri. Kamu benar. Achen pergi. Memang salahku. Aku yang buta. Aku yang tidak bisa mengenali orang. Aku yang sok tahu. Ini adalah perasaan yang membuatku tenang. Merasa bahwa segalanya di perusahaan adalah milikku. Ini adalah perasaan yang membuatku tenang. Segalanya di perusahaan adalah milikku. Hasil dari kerja keras. Ini adalah akibat dari perbuatanku sendiri. Aku akan mencari Achen untuk menjelaskan segalanya. Aku akan menggunakan sisa hidupku untuk meminta maaf kepada Achen. Untuk meminta maaf, dan kamu, Liu Fan, kamu tidak punya kesempatan lagi. Sebaiknya kamu bertobat di penjara selama sisa hidupmu. Bereskan dia dengan baik. Ya. Oh ya. Oh. Achen, aku salah. Aku menyesal. Aku salah, Achen. Sekarang aku baru tahu. Kehilanganmu ternyata begitu menyakitkan. Aku akan mencarimu. Apapun yang harus kulakukan untuk meminta maaf, akan kulakukan. Aku pasti akan mendapatkanmu kembali. Tanpamu, aku tidak bisa hidup. Ini kamu lagi. Sudah kukatakan. Tuan tidak ada di perusahaan. Silakan kembali. Sekretaris Chen. Aku tahu Aci. Dia datang ke kantor cabang setiap bulan untuk mengurus pekerjaan. Kamu pasti tahu di mana dia. Iya, kan? Aku sudah mencarinya selama sebulan penuh. Aku tidak bisa menemukannya dimanapun. Aku bahkan tidak diizinkan masuk ke rumah keluarga Wang. Dia seolah-olah menghilang dari duniaku. Aku benar-benar sudah tidak punya cara lain. Sekretaris Chen. Aku mohon, beritahu aku. Aku akan bersujud padamu. Aku bersujud padamu. Apa itu masih tidak cukup? Kamu. Kenapa kamu harus menyiksa diri seperti ini? Kamu seharusnya tahu. Tuan muda tidak ingin bertemu denganmu. Dia sudah berpesan pada semua orang. Agar tidak memberitahukan keberadaannya.
Sekretaris Chen, aku bersujud padamu, masih tidak cukup. Kalau kamu tidak memberitahuku, aku akan mati di hadapanmu. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Baik, 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 mati saja sana. Semua perbuatan busuk yang kamu lakukan sendiri. Kamu pikir tidak ada yang tahu. Kalau mau mati, mati saja di luar. Jangan mengotori tempat kami. Benar-benar, ya. Diberitahu baik-baik tidak mau dengar. Aku tahu aku wanita jahat. Aku hanya ingin menemukan Achen. Aku hanya ingin menebus kesalahanku. Aku mohon padamu, tolong beritahu aku. Ya, Tuan Muda sudah bilang, kami tidak boleh membocorkan keberadaannya. Aku hanya bisa memberitahumu, Tuan Muda kami akan segera menikah. Sebaiknya kamu lupakan saja niatmu itu, menikah. Tidak mungkin. Acheng adalah suamiku. Bagaimana mungkin dia menikah dengan orang lain? Tidak boleh, Achen. Achen, kamu tidak boleh menikah dengan orang lain. Aku tidak akan mengizinkannya. Ayah, aku mohon padamu, izinkan aku bertemu Achen. Astaga, kamu lagi. Bisa tidak kamu jangan datang lagi. Meskipun kamu berlutut memohon di sini, juga tidak ada gunanya. Sudah berapa kali ku bilang, kamu sudah melakukan begitu banyak hal yang menyakiti putraku. Masih berani memanggilku ayah, kamu tidak pantas. Ayah, aku benar-benar tahu aku salah. Ayah, bagaimanapun juga, aku ini, kan menantumu. Saat grup Sen bangkrut. Kamu tahu sendiri. Apa gunanya memanggilku ayah? Selama 7 tahun, Jia Chen, demi kamu, meninggalkan warisan keluarga. Menyamar di dalam negeri untuk berjuang bersamamu. Sudah berapa banyak penderitaan yang kutanggung. Sudah berapa banyak siksaan yang kuterima. Tapi kamu, selama 7 tahun ini, pernahkah kamu berpikir untuk pulang bersamanya? Pernahkah kamu peduli bahwa dia masih punya seorang ayah? Seandainya aku tidak tahu tentang kekuatan Wang Group di luar negeri. Apakah kamu masih menganggap aku sebagai ayahmu? Kamu bahkan menyewa seorang pria muda, memecahkan foto almarhum ibu. Apa itu yang disebut ayah mertua, HMPH? Ayah. Apakah kamu merasa sakit hati? Jangan terlalu keras. Menyebalkan, kita belum menikah. Bagaimana kalau aku menurunkanmu? Achen, setengah bulan yang lalu. Di sini jelas-jelas ada fotoku. Kenapa sekarang diganti dengan orang lain? Sekarang, mari kita sambut pengantin pria dan wanita. Anak. Akhirnya kamu mendapatkan kebahagiaanmu sendiri. Tapi saat pertama kali kita bertemu, aku sangat gugup. Kakak Jia Cheng. Aku benar-benar tidak menyangka, suatu hari aku benar-benar menjadi pengantinmu. Saat ini, aku sudah menunggu terlalu lama. Bodoh sekali. Apa yang kamu katakan? Maaf ya. Aku yang membuatmu menunggu lama. Aku yang minta maaf padamu. Tenang saja, aku akan selalu baik padamu seumur hidupku. Aku pasti tidak akan meninggalkanmu lagi. Pengantin pria, apapun keadaanmu, kaya atau miskin. Apakah kamu bersedia untuk bersama orang di depanmu ini, selamanya bersama? Sampai tua tidak terpisah. Aku bersedia. Pengantin wanita, apapun keadaanmu, sehat atau sakit. Apakah kamu bersedia untuk bersama orang di depanmu ini, selamanya bersama, cinta yang abadi? Aku bersedia. Sekarang pengantin pria bisa menukar cincin. Pengantin pria sekarang bisa mencium pengantin wanitanya. Tunggu sebentar. Kamu tidak bisa menikahinya. Ya. Shen Boyan, kenapa kamu datang?
Kali ini aku tidak menyerangmu. Itu karena mendengarkan nasihat Kak Acheng. Tidak ingin berdebat denganmu. Kamu sudah menyakiti Kak Chen selama 7 tahun. Apa masih merasa belum cukup? Kenapa harus mengacau di acara seperti ini hari ini? Apa yang dikatakan menantu perempuan itu benar. Shen Boyan, apa kamu tidak merasa cukup menyakiti anakku? Hari ini, anakku akhirnya menemukan cinta sejatinya. Apakah kamu masih mau datang dan mengacau? Ayah, aku tahu ini salahku. Acheng. Aku datang hari ini bukan untuk mengacau. Jika aku tidak datang hari ini, aku akan menyesal seumur hidup. Aku datang hari ini hanya ingin mendapatkan hasil. Bahkan jika harus jatuh ke neraka 18 tingkat, aku tidak keberatan. Sudahlah, ayah. Serahkan itu padaku. Kamu datang hari ini ingin melakukan apa? Acheng, akhirnya aku bisa bertemu denganmu. Aku mencarimu selama 2 bulan penuh. Setiap hari, aku merasa seperti hidup dalam tahun-tahun yang panjang. Hari ini, Acheng, akhirnya aku bertemu denganmu. Hari ini adalah hari bahagia bagiku. Aku tidak ingin berbicara. Tapi aku lebih tidak ingin mendengar kamu mengucapkan omong kosong yang membosankan ini. Aku sudah bilang padamu. Kita putus hubungan selamanya. Tidak ada lagi ikatan di antara kita. Kamu datang hari ini mengenakan gaun pengantin ini ke tempat pernikahanku. Aku bisa memastikan kamu datang untuk mengacau. Hari ini aku hanya ingin menjelaskan semuanya padamu. Aku mohon padamu. Biarkan aku berbicara, Acheng. Aku sangat ingin menjelaskan. Baiklah, hari ini adalah hari yang bahagia. Meskipun aku berbuat baik, aku memberimu satu kesempatan. Agar kamu bisa menjelaskan semuanya. Kamu benar-benar orang yang aku kenal. Kenapa kita sedekat ini? Tapi aku merasa kamu begitu jauh. Acheng. Aku mencarimu selama 2 bulan penuh. Hanya ingin meminta maaf padamu. Acheng, maafkan aku. Acheng, aku benar-benar tahu aku salah. Salah karena mengejarmu sampai sini. Apa artinya kamu mengatakan ini sekarang? Ada artinya, Acheng. Aku tahu aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Acheng, sekarang aku baru tahu. Ternyata semua yang aku miliki adalah semua yang kamu berikan. Uang perusahaan. Kehormatan, dan cinta yang penuh. Tapi aku benar-benar buta. Maaf, Acheng. Acheng, aku tahu. Selama bertahun-tahun ini, aku yang telah mengecewakanmu. Aku yang telah mengabaikanmu. Aku yang telah bertindak semena-mena karena cintamu. Aku yang telah menghabiskan sisa kesabaranmu. Maafkan aku. Acheng. Diam, terima kasih. Aku memang telah menunggu kata-kata ini cukup lama. Tapi maaf. Kau terlambat 2 bulan. Sekarang aku tidak lagi membutuhkannya. Ketika kau mendorongku pergi, demi Lin Youfan. Kau sudah mati di hatiku. Acheng, jadi, aku datang untuk meminta maaf. Acheng, aku tahu aku yang bersalah padamu. Aku juga tahu kau masih tidak bisa melupakan aku. Foto pernikahan itu. Seharusnya aku yang menjadi tokoh utama di foto pernikahan itu. Acheng, mari kita ambil surat nikah. Kau katakan padaku bahwa kau hanya mencintai satu orang seumur hidupmu. Jika kau tidak meninggalkanku, aku tidak akan membencimu. Itu adalah pernyataan kita saat mengambil surat nikah. Itu adalah pernyataan saat kami mendaftar. Acheng, kamu sudah lupa. Kamulah yang lupa. Kamu yang lebih dulu meninggalkanku. Sekarang kamu kembali dan bilang kamu salah. Shen Moyan, kalau kamu tahu diri. Seharusnya kamu tidak kembali menggangguku. Acheng, aku tidak mengganggumu. Di hatiku ada kamu. Tanpamu, aku bisa mati. Sekarang kamu baru sadar di hatimu ada aku. Tapi saat aku membutuhkanmu, kamu di mana? Aku ditipu orang. Dari dulu sampai sekarang yang kucintai hanya kamu seorang. Aku hanya melakukan kesalahan yang biasa dilakukan semua wanita. Acheng, sekarang aku sudah kembali. Aku tidak akan pernah mengulangi kesalahan yang sama lagi. Acheng. Shen Moyan, aku benar-benar sudah tidak tahan lagi. Sebenarnya seberapa tebal muka seorang wanita sampai bisa mengucapkan kata-kata tak tahu malu seperti itu. Omong kosong apa kamu ini? Apa aku salah bicara? Kamu terus-terusan bilang tahu kalau kamu salah. Tidak bisa meninggalkan Acheng. Hari ini biar aku bongkar semuanya.
Perusahaanmu sudah bangkrut. Dan kamu baru sadar orang yang kamu kencani itu sampah. Seorang penipu. Kehilangan perusahaanmu. Tidak ada uang, tidak ada kekuasaan, tidak ada cinta. Kamu sudah tidak memiliki apa-apa. Kamu hanya ingin seseorang yang memberimu uang, memberimu kekuasaan dan mencintaimu seumur hidup. Dan bukan mencintai Achen itu sendiri. Kamu bicara omong kosong, kamu bicara omong kosong. Dia memukulku, dia menggangguku. Namun kamu hanya berdiri di sini menonton tanpa bergerak. Aku melihatnya, dia memukul dengan sangat baik. Itu tidak mungkin milikku, kan? Bagus. Kamu sudah berubah, dulu kamu sangat mencintaiku. Sekarang aku dipukul orang, namun kamu berdiri di sini berkata sinis. Achen, kamu benar-benar sudah berubah, menjadi begitu kejam. Aku benar-benar tahu aku salah. Apa kamu tidak bisa terus mencintaiku? Kamu tahu kamu salah. Aku benar-benar sudah menyadarinya. Kamu tahu kamu memilih orang yang salah. Menyesal, jadi kembali mencariku. Sangat pasti. Aku sudah kembali, Ashang. Aku akan mencintaimu lebih dari Guyanran. Aku akan melakukan segala hal yang dilakukan seorang istri. Aku bisa mencucikan pakaian, memasak, dan mengurus rumah. Apa yang Guyanran bisa berikan padamu, aku bisa memberikannya semua. Aku sudah kembali, Achen. Ini untukmu. Bukankah seharusnya? Apa kamu tidak ingat? Kakak Achen hampir mati di tanganmu. Seharusnya. Kamu sudah memukulku. Apakah itu berarti kamu mau memaafkanku? Apakah itu berarti kamu mau kembali padaku, Ashen? Apa kamu bercanda? Kenapa ketika kamu menoleh? Aku harus setia seperti anjing, menunggu di sisimu. Kamu yang pertama mendorongku pergi. Kenapa ketika kamu menoleh aku harus tetap ada? Kenapa saat aku butuh kamu? Kamu selalu menghilang. Diam, Yan, sekarang kamu kehilangan segalanya. Sekarang kamu tahu untuk kembali. Sekarang kamu tahu untuk mencariku. Terlambat, saat hatiku penuh dengan dirimu. Kamu yang sekali lagi mendorongku pergi. Sekarang kamu ingin kembali. Maaf, kekuatanmu terlalu besar. Mendorongku terlalu jauh. Kali ini. Aku tahu semua ini adalah akibat perbuatanku sendiri. Tapi kenapa aku tidak bisa melepaskan perasaan ini? Jelas-jelas sudah dihina seperti ini. Tapi aku tetap saja. Aku baru tahu. Aku bukan karena uang. Aku benar-benar jatuh cinta pada Achen. Jia Chen. Aku mencintaimu. Aku memohon padamu. Aku benar-benar tahu aku salah. Asal kau kembali. Aku bersedia melakukan apa saja untukmu. Aku bisa bekerja keras untukmu. Aku bersedia melakukan apa saja, Achen. Buang dia seperti sampah. Shen Boyan, inilah yang aku berikan padamu. Ahen, jangan. Achen. Aku pikir kau akan lembut hati. Bagaimana mungkin? Pengantin kesayanganku baru saja terputus. Apakah kita masih ada hal penting yang belum dilakukan? Sayang, ini dulunya tempat kerjamu. Iya. Hanya saja ini sudah terjadi bertahun-tahun yang lalu. Achen. Benar-benar kamu sudah pulang ke negara. Shen Boyan. Tak kusangka kau akan jatuh serendah ini. Mungkin ini namanya karma. Azhan, setelah kau pergi waktu itu, tidak lama kemudian, ayah dan ibuku meninggal dunia. Grup Shen milik keluarga kami juga bangkrut total. Aku kehilangan segalanya dalam sekejap. Selama 5 tahun ini,
Hidupku lebih sengsara daripada binatang. Achen, aku mohon padamu, demi hubungan kita di masa lalu, kasihanilah aku, ya, Achen, kasihanilah aku, ya. Hubungan apa? Achen, jangan pergi. Achen. Achen, jangan pergi. Ini semua salahmu. Kau menghancurkan seluruh hidupku. Sekarang aku tidak punya apa-apa lagi. Brengsek, mati saja kau. Diam. Lapor, buronan sudah tertangkap. Tapi kami datang selangkah terlambat. Polisi laut menabrak seorang wanita hingga tewas. Tangkap.